Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami untuk membahas ritme atau keserasian bunyi yang ada di akhir-akhir ayat dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Saya doakan semoga pemirsa sekalian dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah angkat penyakitnya. Yang sehat dijauhkan dari segala macam penyakit. Sehingga dengan sehat kita bisa beraktivitas, melakukan rutinitas kita sehari-hari. Baiklah, pada kesempatan kali ini surat yang akan kita bahas adalah surat At-Takatsur. Saya bacakan surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surat At-Takatsur ini terdiri dari 8 ayat. Ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur. Ayat yang kedua, Hatta zurtumul maqabir. Ayat yang ketiga, Kalla sawfa ta'lamun. Ayat yang keempat, Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ayat yang kelima, Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ayat yang keenam, Latarawunnal jahim. Ayat yang ketujuh, Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan ayat yang kedelapan, Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surat At-Takatsur ini agak berbeda dengan surat-surat yang lain dalam hal ritme atau keserasian bunyinya. Kalau surat-surat yang lain, kesamaan bunyi dari tiap-tiap akhir ayat, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, sama. Tetapi surat At-Takatsur ini, kesamaan bunyi itu dibagi-bagi. Kesamaan yang pertama itu ada pada 2 ayat yang pertama. Bunyinya di ayat yang pertama, Alhaakumut takatsur. Diakhiri dengan huruf ra. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir.
itu sama. Diakhiri huruf ro. Di akhir dua ayat tersebut. Nah, sedangkan ayat yang ketiga dan keempat agak berbeda ritmenya atau keserasiannya. Ayat yang ketiga dan keempat, yang ketiganya, kalla sawfa ta'lamun, diakhiri dengan mat arid li sukun, yang mana mat arid li sukunnya diakhiri dengan waw sukun dan na. Di ayat yang keempat, summa kalla sawfa ta'lamun, tidak hanya diakhiri waw sukun dan na, mat arid li sukun, tetapi katanya pun sama antara ayat yang ketiga dan keempat. Jadi dua ayat yang pertama sama, 1, 2. Dua ayat berikutnya 3 dan 4 juga sama. Tetapi antara ayat yang pertama dan kedua dan yang ketiga dan keempat itu berbeda ritme. Tapi ada dua yang sama, 1 dan 2, 3 dan 4. Nah, kemudian itu di ayat yang kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan, artinya 4 ayat terakhir, itu ada kesamaan bunyinya. Ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, diakhiri dengan mat arid li sukun, yang mana hurufnya ya sukun dan na di akhir. Ayat yang ke-6-nya, la tarawunnal jahim. Nah, diakhiri ya sukun dan mim. Artinya ini mat arid li sukun juga, cuman sebelum akhir itu ada ya sukun. Walaupun berbeda antara ayat 5 dan 6 huruf terakhir, ayat yang kelima hurufnya nun, ayat yang keenam mim, tetapi kesamaannya pada mat arid li sukun yang sebelum huruf akhir itu ya sukun. Ayat yang ketujuh, summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Mat arid li sukun juga di akhirnya. Yang mana sebelum huruf akhir ada ya sukun. Dan huruf terakhirnya nun. Nah, ayat yang terakhir, ayat yang ke-8, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Diakhiri mat arid li sukun juga di kata terakhir, yang mana sebelum huruf akhir ada ya sukun. Jadi kesamaan 4 ayat terakhir, 5, 6, 7, dan 8, itu pada bunyi mat arid li sukun, yang mana sebelum huruf akhirnya itu ya sukun. Nah, coba kita perhatikan sekali lagi. Dari ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi mat arid sukunnya itu bunyi ke bawah karena ya sukun. Itu berbeda dengan dua ayat 3 dan 4. Meskipun mat arid sukun juga, tapi sebelum huruf akhir itu waw sukun. Jadi agak naik ke atas. Nah, seperti ayat yang 3, 4 tadi. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, dia iramanya naik ke atas. Karena waw sukun sebelum akhir. Tapi 4 ayat terakhir itu sebelum huruf akhir ya sukun. Dia ke bawah. Nah,
Itulah keserasian bunyi dari surat At-Takatsur. Yang uniknya, meskipun tidak semua akhir ayat ada kesamaan, tapi kesamaannya dibagi-bagi. Ayat pertama dan kedua, ayat yang ketiga dan keempat, lalu ayat yang kelima, 6, 7, dan 8. Itulah keserasian bunyi yang ada di dalam surat At-Takatsur, terdiri dari 8 ayat ini. Tentu kita baru mengetahui bahwa ada keserasian kalau kita cermati, kalau kita kaji, kita bahas. Nah, dengan kita membahas keserasian bunyinya, mudah-mudahan membuat kita jadi tambah mengagumi Al-Quran. Setelah kita mengkaji dan mencermati dari keserasian bunyi dari tiap-tiap akhir ayat yang ada dalam surat At-Takatsur, sekarang kita coba pahami kandungan atau tafsirnya. Pertama, maksudnya di ayat pertama, Alhaakumut Takatsur. Artinya berbanyak-banyakan, saling banyak-banyakan, atau suka diartikan bermegah-megahan. At-Takatsur, melalaikan kalian. Alhaakum, melalaikan kalian. Nah, kata At-Takatsur, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, diartikan duluan karena dia sebagai fa'il kedudukannya. Baru diartikan alha fi'il atau kata kerjanya. Jadi dibalik. Kalau dalam kaedah bahasa Arab, fi'il kata kerja diikuti fa'il, subjek. Tapi ketika kita mengartikan, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia, subjek dulu, baru predikat. Alhaakumut takatsur. Berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, melalaikan kalian. Manusia pada dasarnya ingin dipuji, dipuja, disanjung. Lewat apa? Lewat kepemilikan mereka. Entah harta, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Itulah yang membuat orang jadi berlomba-lomba untuk saling banyak-banyakan harta, jabatan, saling tinggi-tinggian. Nah, untuk mengumpulkan harta yang banyak supaya dia disanjung, dipuji, seringkali membuat orang jadi lalai, jadi lengah, tidak mengerjakan kewajiban yang Allah sudah tetapkan. Dia mencari uang, mencari harta, tak kenal waktu, dari pagi sampai malam. Nah, kesibukan mencari harta, itulah yang membuat orang jadi lupa terhadap kewajibannya. Itu fenomena yang banyak terjadi. Ya. Alhaakumut takatsur. Karena memang yang menjadi tolak ukur manusia untuk dihormati, dipuji, dipuja, disanjung, itu biasanya hal-hal yang bersifat duniawi. Kepemilikan harta, jabatan atau kedudukan, dan lain sebagainya. Sehingga orang terus berlomba-lomba untuk mengejarnya. Sudah punya mobil satu, pingin dua. Udah punya dua, pingin tiga. Awalnya mereknya yang biasa, mereknya yang mahal. Terus berlomba-lomba. Ya. Ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir. Sehingga kalian menemui al-maqabir, kuburan-kuburan. Artinya sampai kalian masuk ke liang lahat. Sampai masuk kuburan.
baru berhenti bermegah-megahan, menumpuk-numpuk harta. Kenapa? Ya karena udah mati. Tapi kalau belum mati, manusia masih hidup, mereka saling berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Bahkan kadang-kadang dengan cara yang haram, dengan cara yang dilarang, misalnya korupsi, memanfaatkan jabatan kedudukan untuk mengeruk kekayaan. Betapa banyak kita lihat, akhirnya ada yang tertangkap oleh KPK karena menyalahgunakan kekuasaannya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang demikian. Jadi manusia nggak akan puas terus mengumpulkan harta sampai masuk ke liang kubur, sampai masuk ke liang lahat. Kemudian kita masuk ayat yang ketiga. Kalla saufa ta'lamun. Kalla, sekali-kali tidak. Artinya ini penyangkalan dari Allah bahwa punya banyak harta, punya jabatan yang tinggi tidak akan bikin puas. Tidak akan membuat orang jadi kekal. Justru kalau bermegah-megahan dengan harta, saufa ta'lamun, kata Allah, kalian akan mengetahui akibat dari mengumpulkan harta tapi lalai terhadap kewajiban. Summa kalla saufa ta'lamun, di ayat yang keempat. Summa, kemudian, kalla, sekali-kali tidak. Saufa ta'lamun, saufa kelak, ta'lamun, kalian akan mengetahui. Jadi dua kali Allah ulangi dengan redaksi yang hampir sama. Untuk memberi peringatan kepada orang yang gemar untuk menumpuk-numpuk harta. Sampai lalai, sampai lupa terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan untuknya. Biasanya orang baru tahu akibatnya ketika dia sudah mengalami musibah, azab yang Allah timpakan kepadanya. Baru dia sadar bahwa lalai terhadap kewajiban yang Allah tetapkan karena sibuk menumpuk-numpuk harta, baru sadar ketika musibah atau azab sudah menimpa. Ayat yang kelima. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, sekali-kali tidak. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Lau jikalau ta'lamuna, kalian mengetahui ilmal yaqin, dengan keyakinan yang berdasarkan ilmu. Jadi penyangkalan ini sudah dalam konteks yang lain. Dalam konteks nanti kehidupan akhirat. Kalau tadi dalam konteks kehidupan dunia, sekarang kehidupan akhirat. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, jikalau kalian mengetahui dengan keyakinan ilmu atau ilmu yang yakin tentang apa akibat dari bermegah-megahan dengan harta sehingga lalai di akhirat kelak. Apa akibatnya? La tarawunnal jahim. Itu ayat yang ke-6. Ya. La tarawunna itu sudah 3 kata. Lanya sungguh, tarawu, kalian benar-benar kalian akan melihat, nun tasdidnya benar-benar. Jadi sungguh benar-benar kalian akan melihat al-jahim, neraka jahim. Kapan? Di akhir kelak. Akibat dari menumpuk-numpuk harta, bermegah-megahan sehingga lalai. Lalu ayat yang ke-7, summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa, kemudian, latarawunna, sungguh benar-benar kalian akan melihat
Summala tarawunnaha, ha-nya itu neraka jahim. Ainal yakin, keyakinan yang berdasarkan penglihatan, karena sudah nanti ngalami di akhirat kelak. Jadi ada ilmu yakin, ada ainul yakin. Kalau ilmu yakin, keyakinan yang berdasarkan pengetahuan. Tapi kalau ainul yakin, keyakinan yang didasarkan dengan penglihatan atau pengamatan. Jadi ketika di akhirat kelak melihat neraka jahim, maka orang-orang yang lalai karena bermegah-megahan terhadap harta betul-betul akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi neraka jahim kelak. Dan ayat yang terakhir, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Summa, kemudian, latus'alunna, sungguh benar-benar kalian akan ditanya atau diminta pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, 'anin na'im, tentang nikmat yang Allah berikan. Nikmat yang akan ditanya, terutama nikmat harta, bukan hanya untuk apa dipakai, tapi dari mana didapat. Itu akan ditanya oleh Allah. Apakah mendapatkannya dari cara yang halal, yang benar, dan untuk apa dipakai. Kalaupun kita sudah mendapatkan harta dengan cara yang halal, tapi apakah setelah kita mendapat harta itu, kita pakai untuk yang benar pula? Kita berzakat, bersedekah, berinfak, atau untuk foya-foya, naudzubillah. Jadi, manusia saling berlomba-lomba untuk bermegah-megahan, khususnya terhadap harta. Mencari harta sebanyak-banyaknya. Sah-sah saja, boleh-boleh saja. Kalau memang tujuannya untuk memberikan manfaat yang lebih banyak. Dengan banyak harta, bisa sedekah, bisa berzakat, bisa berinfak. Tetapi kalau sampai membuat diri kita jadi lalai, itulah yang akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengkaji surat At-Takatsur ini mengingatkan kepada kita bahwa bukan banyaknya harta yang menjadi prioritas, tetapi dari mana kita dapat harta dan untuk apa kita pakai harta yang Allah titipkan kepada kita. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita mengumpulkan harta hanya untuk kebanggaan duniawi. Itu akan selesai di dunia saja. Bahkan bisa jadi itu menjadi pintu celaka bagi kita kalau tujuannya salah. Setelah kita mengkaji ritme dari surat At-Takatsur ini dan juga memahami makna yang terkandung di dalam surat At-Takatsur, sehingga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan nyata kita. Nah, sekarang dari segi bacaan atau dari segi tata bahasa, terkhusus pembahasan kalimatnya, maka dari ke-8 ayat ini, kalau kita pertimbangan bunyi membacanya, maka tiap ayat kita berhenti untuk menyelaraskan bunyinya. Tapi kalau kita mau sambung, ada beberapa ayat yang bisa kita sambung. Pertama, ayat yang pertama dan kedua. Alhaakumut takatsur. Dengan ayat yang kedua, hatta zurtumul maqabir.
meskipun ayat yang pertama dan kedua masing-masing sudah satu kalimat, tetapi antara ayat yang ke-1 dan kedua ada kata sambung, hatta. Ya. Ada hatta. Hatta itu termasuk kata sambung. Artinya antara kalimat yang pertama dan kedua itu secara kalimat bisa kita sambung bacanya. Contohnya gini. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Nah, boleh kita sambung. Kalau pertimbangan kalimat. Begitu juga ayat yang ketiga dan keempat. Kalla sawfa ta'lamun. Itu ayat yang ketiga. Dengan ayat yang keempat. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Di ayat yang keempat ada kata summa. Seperti halnya hatta termasuk kata sambung atau harf atof. Jadi bisa disambung bacanya. Misalnya gini. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Nah, itu bisa disambung. Meskipun masing-masing ayat sudah kalimat yang berbeda. Cuman meskipun kalimatnya berbeda, ketika ada kata sambung, bacaannya pun bisa disambung. Gitu. Nah, ayat yang kelima itu tidak dibaca bersambung dengan ayat yang ke-6. Karena memang nggak ada kata sambung. Jadi ayat yang kelima sendiri dia dibaca. Kalla sawfa ta'lamun. Itu dia nggak bersambung dengan ayat yang ke-6. Ayat yang kelimanya. Nah, ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8 bunyinya la tarawunnal jahim. Ayat yang ke-7 summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Ada summa, ada kata sambung huruf ataf. Begitu pula ayat yang ke-8. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Jadi 3 ayat yang terakhir itu bisa dibaca bersambung karena ada kata sambungnya. Seperti ini misalnya. La tarawunnal jahima thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Meskipun agak panjang, tapi bisa disambung. Jadi 8 ayat ini secara kalimat itu ayat pertama kedua dibaca sambung 1. Ayat yang ketiga dan keempat dibaca sambung 2. Ayat yang kelima sendiri ketiga. Ayat yang ke-6, 7 dan 8 bisa dibaca sambung. Jadi secara kalimat atau pertimbangan kalimat, satu surat ini bisa dibaca 4 kali berhenti. Itu kalau kita pertimbangan kalimat. Bisa disambung. Karena ada kata sambungnya. Meskipun masing-masing ayat sudah kalimat sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita pertimbangan bunyi, keserasian, keindahan, irama, maka kita baca di tiap-tiap akhir ayatnya berhenti. Begitulah kajian kita tentang surat At-Takatsur. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, untuk kita baca, untuk kita resapi keindahannya, untuk kita pahami maknanya, sehingga Al-Quran betul-betul menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Dengan menjadikan Quran sebagai pedoman, harapannya jalan kita lurus, benar, sampai nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita menjadikan Quran sebagai pedoman,
sehingga jalan kita lurus dan insya Allah selamat sampai di akhirat kelak. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Semoga bermanfaat yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.